Oke ya, jadi di sini kalian bisa lihat nomor satu ya materinya tentang atom, ikatan kimia yang akan kita bahas untuk hari ini ya. Kemudian selanjutnya ada stoichiometry sampai ke kimia organik sampai spektroskopi. Nah, di sini kalian bisa kalau di print tuh misal ya, misal isinya yang terakhir nih ya 2 lembar ya, misal ya. Kemudian untuk yang pertama ini berapa lembar ya? Ini satu, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 lembar misal kayak gitu, itu nggak terlalu banyak sebenarnya. Jadi kayak kalian bisa manfaatin, waktu ini ya, karena kan kita tinggal 1 bulan lagi, bener nggak? Nah, 1 bulan itu berapa hari? Sekitar ya 30 hari ya. Kalau materi kita ada 14, artinya apa? Artinya kayak ya minimal satu materi itu 2 hari 2 ya. hari Ya, maksimal. gitulah. Jadi kayak misal kalian membahas soal apa namanya, soal atom sama tabel periodik itu ya 2 hari, misal 2 hari lagi tuh ganti materi. Kalau kayak gitu, apa namanya, sebenarnya cukup untuk 1 bulan. Tapi kan masalahnya yang terakhir-terakhir bisa aja nggak kebahas gitu ya. Nah, Iya. jadi saya, sarankan untuk membahas ya kalian di apa namanya, di sekolah membahas materi yang belum kalian kuasai atau materi yang paling sering keluar di olimpiade, ya. Yang paling sering keluar itu adalah hitung-hitungan intinya, ya. Dari mana? Dari misal kinetika, kesetimbangan, asam basa itu hitung-hitungan semua, kalian wajib kuasai yang perhitungan ya. Karena soal tahun lalu tuh yang, hitung-hitungan lebih banyak daripada yang teori gitu. Jadi di sini saya sarankan kalian, eee, coba belajar yang hitung-hitungan ya, sampai ke elektrokimia nih, sampai nomor 10, tuh. Jadi dari stoichiometry sampai elektrokimia itu wajib, oke? Untuk yang setelahnya, organik, anorganik ini ternyata cuma sedikit yang keluar. Jadi kayak tambahan aja, nanti tinggal, baca-baca aja. Karena anorganik sampai spektroskopi ini sebenarnya, kayak bacaan aja, jarang ada hitung-hitungannya gitu, oke? Itu, jadi, untuk waktu kita pertemuan cuma sedikit ya, jadi ya paling nanti di pertemuan offline itu kalian bisa dapat lebih banyak di sana. Tapi kalau mau belajar mandiri dulu, caranya kayak gitu ya, oke? Karena waktu kita tinggal 1 bulan lagi. Nah, untuk hari ini saya akan bahas soal tahun lalu sorry, soal yang 2 minggu lalu yang saya kasih ya. Udah dikerjakan? Bisa. Udah ya? Oke, saya akan bahas sebagian ya, soal nomor satu dan soal nomor 2. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mungkin ya lanjut aja ke reaksi kimia, stoichiometry, dan seterusnya gitu ya. Nanti waktu pertemuan offline ya, itu khusus untuk membahas, soal olimpiade, aslinya, misal kayak gitu ya. Oke. Jadi pertemuan offline itu lebih gampang lah sebenarnya ya, untuk apa namanya, kita ngobrolnya gitu. Ya udah kita mulai dari awal dulu ya, kemarin emang waktunya cuma dikit ya. Ya, sekarang kita agak lama aja, nanti paling sampai jam ya hampir jam 1 lah paling ya. Oke, kita mulai aja. Jadi kita mulai dari soal yang pertama, tinggal kalian cocokkan ya, bener atau enggak jawabannya, oke. Entar share screen-nya saya ganti lagi. Oke, di sini kelihatan ya. Nah, kita coba dari nomor satu ya, untuk soal nomor satu di sini, oke. Berapa banyak orbital yang ditempati oleh setidaknya satu elektron silikon pada keadaan standar? Oke. Nah, berarti di sini kita akan tuliskan konfigurasi elektron dari silikon ya. Oke. Silikon, nanti kalian cari silikon ini nomor atomnya berapa di tabel periodik ya. Maka dari itu untuk tabel periodik kalian untuk sekarang bisa cari di internet atau cari yang fisiknya juga bisa atau ya nanti waktu olimpiade benerannya itu ada di depan layar ya. Jadi di layar tuh ada klik ya, bisa diklik tentang tabel periodik, di situ ada datanya ya. Untuk silikon nomor atomnya berapa nih? 14 ya kalau nggak salah ya? Oke. Untuk silikon itu nomor atomnya 14.
Oke. Bentar, ini saya atur dulu. Kemudian, berapa banyak orbital yang ditempati ya oleh setidaknya satu elektron? Jadi ada konfigurasi elektron dari silikon yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, kurang ya, 4s, sorry, 3p dulu. Iya. Nah, ini materi dasarnya banget, 3p2 ya. Ini 10, ini 4, oke, 14. Nah, kemudian kalau pertanyaannya, berapa banyak orbital yang ditempati oleh setidaknya satu elektron atom silikon ya. Jadi di sini ada orbital, kalau dilihatnya dari orbital S dan P pasti cuma ada dua ya, orbital S dan orbital P saja. Tapi kalau jawabannya dua kan nggak ada, berarti dia nggak menanyakan banyaknya orbital S sama P atau D, tapi tiap-tiap orbitalnya. Jadi di sini ada orbital 1s, 2s, 2p, 3s, dan 3p. Jadi nanti ada 5 orbital ya. Oke, jawabannya yang B. Oke, lanjut nomor 2. Kita agak cepat. Oke. Ini kalau ada pertanyaan langsung aja tanyain lewat chat ataupun ya open mic ya, boleh. Nomor 2. Nah, ini yang menarik nih. Manakah transisi atom hidrogen yang menyebabkan penyerapan foton dengan panjang gelombang terpanjang? Oke. Nah, untuk nomor 2 ini memang soalnya sebenarnya ya bukan soal tingkat kabupaten, tapi tahun lalu atau 2 tahun lalu itu muncul soal yang seperti ini. Jadi wajib juga kalian kuasai ya untuk foton. Jadi foton ini ya atau penyerapan panjang gelombang itu sebenarnya konsepnya ada di Bohr ya. Oke. Jadi teori Bohr itu dia adalah orang yang menemukan kulit-kulit elektron ya. Di mana suatu atom itu kata Bohr mengandung kulit-kulit elektron, ya kan? Ada kulit nomor satu itu disebut N1 ya, kulit 2 N2, kulit 3 N3. Oke? Nah, di mana kulit-kulit ini terdapat elektron ya. Misal kulit satu terdapat suatu elektron di sini. Nah, kemudian elektron ini ternyata bisa loncat ya, bisa loncat dari satu kulit menuju kulit yang lain. Nah, kalau loncatnya keluar, itu artinya dia butuh energi ya. Contoh, dari kulit satu menuju kulit kedua, ya, itu butuh energi. Oke? Kalau dibalik, kalau dia dari kulit kedua menuju kulit ke satu, dia itu melepas energi ya. Oke? Bentar. Kemudian, nah di sini kan ditanyakan apa hubungannya energi dengan panjang gelombang nantinya ya, dan juga transisinya. Oke. Jadi energi ini ada hubungannya sama panjang gelombang. Rumusnya E sama dengan Hc per lambda. Oke. Ini sebenarnya rumus fisika ya. Jadi materi ini sebenarnya ada di fisika kelas 12 ya. Tapi kebetulan untuk tahun lalu sama 2 tahun lalu muncul ya tiba-tiba soal yang berhubungan dengan teori Bohr. Karena apa? Karena dia masih masuk ke dalam teori atom ya. Nah, ini hubungannya energi terhadap panjang gelombang ya. Jadi E itu energi ya. H itu adalah konstanta Planck ya. Konstanta Planck yang nilainya 6,02 kali 10 sorry, ini 6,02 tuh bilangan Avogadro, sorry. Iya. 6,63 mirip soalnya. 6,63 kali 10 pangkat min 34 ya. Joule per sekon. Oke. Kemudian C ini adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oke. Kemudian lambda itu adalah panjang gelombang ya. Oke, panjang gelombang satuannya berarti meter di sini. Nah, pertanyaannya di sini adalah kalau panjang gelombangnya terpanjang, berarti kan panjang gelombangnya ya nilainya besar ya. Oke.
Jadi kalau dia nilainya besar, maka energinya akan sangat kecil, ya kan? Dan berbalik. Nah, manakah transisi yang memiliki energi yang sangat kecil? Nah, untuk mengetahui transisi energinya, itu perlu diketahui bahwa Bohr itu hubungan antara N dan energi itu adalah energi berbanding terbalik dengan N ya. Jadi nanti ada rumusnya yaitu eh, minus di sini ada konstanta, lalu di sini ada Z kuadrat dibagi N kuadrat. Ini adalah rumus energi tiap kulit ya, En, untuk tiap eh, kulit dan tiap nomor atom ya, gitu ya. Jadi Z ini adalah nomor atom, N ini adalah nomor kulit ya. Oke. Jadi E di sini energi tiap kulit. Oke. Nah, saya contohkan semisal jawaban yang A, N1 menjadi N3. Berapakah energinya? Energi dari N1 menuju N sama dengan 3, misal. Oke. Berarti kan energinya, eh, selisihnya ya, delta energinya adalah misal energi akhir kurangi energi awal ya. E3 dikurangi E1. Oke, berarti kan di sini kalau E3 itu minus K Z kuadrat per 3 kuadrat ya. Oke. Dikurangi minus KZ kuadrat per berapa nih? 1 kuadrat ya. Oke. Nah, sebenarnya KZ kuadratnya ini nggak terlalu penting ya. Kita akan melihat angka bawahnya aja nih. Oke. Jadi kalau minus KZ kuadrat yang saya keluarkan, artinya di sini perbandingannya seperti sebenarnya adalah 3 kuadrat dikurangi 1/1 kuadrat. Sebenarnya kayak gini nih. Oke. Jadi transisi dari 3 ke 1 itu energinya sekian. Oke. Nah, kita akan bandingkan misal yang B ya, N2 menjadi N6. Oke. Ini jawaban A misal. Oke. Kemudian jawaban B, energinya dari N sama dengan 2 menjadi N sama dengan 6. Oke. Bagaimana delta E-nya? Maka E6 dikurangi E2 misal. Berarti ya udah, langsung aja kita dapat persamaan akhirnya ya, min KZ kuadrat. Oke, jadi di sini 1/6 kuadrat dikurangi 1/2 kuadrat. Nah, lihat angka terakhirnya aja ya. Hitung ininya aja ya. Siapa yang lebih besar gitu. Oke. Nah, ini baru delta E ya. Kemudian tadi ingat bahwa delta E itu berbanding terbalik dengan lambda. Nah, ya, gitu. Oke. Nah, berarti saya taruh sini lah. Berarti delta E-nya di sini sekitar min KZ kuadrat. Wah, ini harus pakai kalkulator nih. Atau enggak ya, sebenarnya kalian bisa hitung sendiri. Ntar saya ambil kalkulator dulu. Yang pertama itu min 5,3436. 91 per... Bentar. Ini kalau jadikan pecahan juga bisa sih sebenarnya ya. 1 kurangi 9, 8 per sekian ya. 8/9 ya.
Sorry. Bukan. Nah, saya hitung aja deh. Iya. Bentar. Kurangi 1. Oke. Itu yang Bisa dihitung eksaknya aja ya. Di sini minus 0,89 ya. Oke. Kemudian untuk delta E yang B, jawaban B, itu pasti nilai konstantanya sama ya. Tinggal nilai belakangnya yang beda. 1/36 dikurangi 1/4. 0,25. Minus 0,22. Oke. Nah, berarti kan delta E yang pertama, ini delta E dari 3 menjadi 1. Ini delta E dari 6 menjadi 2. Oke. Siapa yang lebih besar? Oke. Ini jawaban A sama jawaban B ya. Yang lebih besar adalah yang A ya. Oke. Jawaban A itu lebih besar daripada jawaban yang B. Jadi delta E dari 3 menjadi 1 itu lebih besar daripada delta E 6 ke 2. Nah, tadi yang dilihat adalah lambdanya ya kan. Kalau delta E-nya lebih besar berarti lambdanya kebalikannya. Ya. Jadi lambdanya lebih kecil ya. Lambda 3 ke 1 itu lebih kecil daripada lambda 6 ke 2. Nah, itu baru A dan B aja. Nah, tadi di jawabannya kan ada 4 ya. Oke. Nah, kira-kira yang mana nih yang punya panjang gelombang terpanjang? Kebetulan yang A sama yang C sama ya. 1/3 dan 3/1. Tinggal dibalik kan sebenarnya ya. Jadi nilainya bakal sama, tinggal plus minusnya yang beda ya. Kalau 2/6 dan 6/2 juga sama. Oke. Nah, berarti siapa yang lebih panjang? Panjang gelombangnya tadi. Oke. Yang lebih panjang adalah yang 6/2 kan? Oke. Iya. Karena yang lebih panjang 6/2, ya udah jawabannya antara B atau D, gitu kan? Nah, kemudian yang belum kita tahu adalah apakah dia menyerap foton atau melepas foton tadi ya. Nah, di sini ternyata menyerap. Oke. Kalau dia menyerap, artinya sama kayak menyerap energi tadi. Nah, apakah kalian masih ingat menyerap energi itu dari mana ke mana? Penyerapan itu dari besar ke kecil. Ya, dari besar ke kecil atau kecil ke besar nih? Eh, penyerapan butuh energi kecil ke besar, butuh kan menyerap. Ya, betul. Butuh energi ya. Ya, ya. Artinya menyerap energi juga sama ya. Dari ya apa namanya nomor kulit yang terendah ke tertinggi ya. Jadi kalau dia ingin keluar lintasan ya dari rendah ke tinggi itu butuh energi. Jadi kalau di sini dibilang penyerapan foton artinya dia ke N. Misal 1 menuju N kedua ya. Jadi dari kecil ke yang besar gitu. Oke, kulitnya. Jadi dia butuh energi atau menyerap energi ya. Oke. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B ya. Oke. Iya. Sip. Oke. Kemudian ya itu penjelasannya kayak gitu. Oke. Ini saya perbesar semua nih. Oke. Ada pertanyaan? Bentar, Kak. Jadi yang perlu kalian ketahui tadi ya, bor itu punya kulit-kulit ya. Tiap kulit itu punya energi. Energinya itu berbanding terbalik dengan nomor kulit ya, berbanding 1/n² intinya. Oke. Nah, di situ ada konstanta dan Z-nya ya. Nah, konstanta dan Z-nya itu harusnya diketahui di soal ya. Jadi K-nya untuk saat ini nggak dikasih tahu pun masih bisa dikerjakan, misal kayak gitu.
Itu rumusnya untuk energi tiap kulit. Dan yang kedua adalah energi itu ada hubungannya sama panjang gelombang ya, E/hc per lambda. Itu. Oke, ini sebenarnya materi fisika kelas 12 ya. Tapi ya udahlah, kalau nanti ada soal, kalau tahun lalu atau 2 tahun lalu tuh hanya muncul satu soal aja. Jadi kayak ya udah, kalau kalian agak rumit mikirnya ya kalian bisa skip dulu, tapi bisa loh dikerjakan gitu ya. Dan konsepnya cuma ada dua tadi ya, Hc per lambda sama En ya. Kebetulan kalau En itu perpindahan energinya harus kayak gini ya. Kalau dia dari 1 ke 3 berarti E3 kurangi E1 ya. Jadi ada 3 rumus di sini. 1, 2, dan 3 ya. Oke? Oke, kita lanjut. Bentar, saya atur dulu nih. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Nah, manakah ion fasa gas yang memiliki elektron tidak berpasangan paling banyak pada keadaan dasar? Oke. Mhm. Nah, jadi yang kalau dicari ya, elektron tidak berpasangan. Pesan Oke. kuantum, pakai bilangan kuantum. Pakai bilangan kuantum ya, pakai konfigurasi elektron ya. Oke. Ya. Jadi kita harus jelaskan nih konfigurasi masing-masingnya ya. Contohnya tadi Cr2+, kemudian CO2 CO2 plus dan Zn2+. Nah, masing-masing harus diketahui apa namanya? nomor Nomor atomnya berapa dikonfigurasikan. ya, kemudian bikin konfigurasi, kemudian cari situ yang paling banyak tidak berpasangannya yang mana. Oke. Nah, contohnya krom ini nomornya 24, CO27, nikel 28, Zn30. Nah, saran Muatannya, saya, gimana? muatannya dulu dikurangi. Ya, oke. Jadi saran saya gini, untuk logam-logam yang di deret pertama itu gampang ya untuk konfigurasinya. Jadi gini, kalau dia 2+, artinya tinggal 3D4 sesuai dengan angka terakhirnya nih. Iya kan? Ya, Iya kan? betul. Kalau di sini CO berarti 3D7. Nah, itu untuk mempercepat kalian membuat konfigurasinya ya. Ini kalau Ya. 2+ ya. Ini 3D8, ini ya 3D10 berarti. Oke. Hmm, Sebenarnya masih ada 4S ya. Nah, 4S-nya kan 4S2, misal kayak gitu. Itu iya. dilepas lebih dahulu ya. Jadi orbital 4S itu lepas lebih dahulu sehingga sisanya itu adalah 3D. Sehingga kalau semuanya plus 2 itu umumnya ya nomor eh, elektron di orbital D itu sama kayak nomor belakang dari unsurnya ya, nomor atomnya gitu. Oke, itu untuk mempercepat aja. Nah, kemudian mana yang memiliki elektron tidak berpasangan paling banyak? Lalu kita tuliskan spin elektronnya. Kita bikin orbital D-nya itu kan 5 ya. Jadi terisi 5, oleh 4 di 4. sini. Nggak punya Berarti di pasangan sini. semua. Oh ya, tidak berpasangan semua ya. Berarti 4. Ya, Oke. Kalau kobalt ada berapa? Itu 7, 2, 3, 4. 6, 7. Berarti yang tidak Cuman berpasangan. 3. Ya. Berarti ini ada 4, ini ada 3. 3. Nikel, Nikel. ya. Berarti ada 2 ya nanti ya. Ada 2, ya. Oke. 6, 7, 8. Jadi tinggal 2.
Untuk Zn ya udah pasti ya 10 itu pasti berpasangan semua. Penuh. Di 0 ya. Oke. Ya. Yang paling banyak adalah A. yang A. CR2. Sip, mantap. Mm. Kita lanjut ke nomor 4. Oke. Jadi tiap-tiap soal tuh materinya bisa beda-beda ya. Nomor 4. Unsur mana yang memiliki energi ionisasi yang mendekati energi ionisasi fluorin? Oke. Jadi nomor 4 itu pembahasnya tentang energi ionisasi. Oke. Saya tulis di sini. Energi ionisasi. Kalau energi ionisasi, kita itu bisa memprediksi ya melalui urutan tabel periodik ya. Oke. Misal saya punya tabel periodik seperti ini, makin ke atas, makin ke kanan, makin Ke bawah besar besar. energi ionisasinya. Tapi energi ionisasi ini khusus untuk energi ionisasi pertama saja. Oke. Ya, ini asumsinya energi ionisasi pertama ya, pastinya ya. Oke. Nah, tapi untuk energi ionisasi itu ada anomalinya kalau dia ke kanan, ya. Apa aja anomalinya? Misal di periode 2 ya. Itu kan dimulai dari Li, kemudian sebelahnya berilium ya. Kemudian di sini ada boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, neon. Nah, nanti litium itu paling rendah, berarti kan? Untuk berilium dia naik, untuk boron dia naik atau turun? Lagi. Harusnya naik ya. Dan naik. Naik kan sudah. Nah, harusnya naik terus kan? Tapi di sini ada pengecualian, Boron. turun dikit nih. Nah, itu biasanya sempat terjebak ya. Saya dulu juga sama di buku SMA tuh ngasih tahu bahwa makin ke kanan makin tinggi. Ternyata ada pengecualian di sini. Iya. Oke. Kemudian boron ke karbon naik, karbon ke nitrogen naik, dan di sini juga ada pengecualian lagi ya. Jadi ada dua pengecualian untuk energi ionisasi. Berilium ke boron, nitrogen ke oksigen ya. Dia naik lagi, kemudian naik lagi ya. Tapi memang benar ya, makin ke kanan kan makin naik ya. Itu memang benar. Energinya semakin tinggi. Tapi tetap ada pengecualian. Oke. Nah, kemudian di sini unsur mana yang memiliki energi ionisasi yang mendekati energi ionisasi fluorin? F. F berarti yang di sini ya. Oke. Apakah oksigen atau neon atau klor atau argon? Gimana kira-kira? Atau tebak-tebakan nih sebenarnya? Oke. Hmm, Jadi kita lihat posisi fluor di tabel periodik ya. Fluor tuh di sebelah kanannya neon ya. ya. Sebelah kirinya oksigen, bawahnya Cl, di sini adalah argon. Oke, mana kira-kira yang paling mendekati energi ionisasi dari fluor gitu. Nah, memang di sini butuh data sebenarnya ya. Tapi saya belum tahu sih jawabannya apa ya. Tapi yang pasti adalah untuk golongan gas mulia ini biasanya sangat stabil ya. Oke, gas mulia itu sangat stabil sehingga energi ionisasinya pasti sangat tinggi. Artinya dia tidak mau terion ya kan. Jadi kayaknya tidak mungkin neon ataupun argon ya. Karena energinya sangat-sangat tinggi untuk gas mulia. Nah, kemungkinan kalau nggak oksigen ya klor gitu ya. Hmm. Tapi ada lagi nih, kalau dia berbeda kulit, misal F sama Cl, itu juga lumayan jauh ya perbedaan energi ionisasinya. Oke, kenapa kayak gitu? Karena ke bawah. Karena ya semakin ke bawah ya, semakin ke bawah itu Mm-mm. harusnya semakin Kecil. kecil ya. Jadi ke bawah tuh kecilnya lebih dominan ya, lebih banyak perbedaannya. Kenapa kayak gitu? Misal ya, fluorin ini kan periode 2.
dia hanya punya 2 kulit. Sedangkan untuk Cl itu periode 3 dia punya 3 kulit. Oke. Nah, berarti untuk fluor itu kan kulit keduanya yang dilepas elektronnya ya, yang terionisasi. Sedangkan untuk Cl itu elektron di kulit nomor 3 yang dia diionisasi. Sehingga yang Cl ini akan lebih mudah mengalami ionisasi daripada yang F. Ini lebih sulit. Nah, sehingga nanti energinya pasti beda jauh ya. Ya udah, berarti F sama Cl kita prediksi beda jauh. Ya mau nggak mau paling dekat itu adalah oksigen ya, tepat di Ya, sebelahnya. Ya. Oke, itu prediksi saya. Gimana kalian setuju? setuju. Yang paling pas. Itu ya. Habis itu kita lihat datanya sebenarnya. Harus lihat data aslinya ya. Oke. Ntar saya coba cari data aslinya ya. Hmm, ionization energy. Apakah benar fluorin ya? Oke, kalau dalam datanya ya kalian bisa cari di internet sih ya. Oke, fluorin itu 1600. Bentar, bentar. OFNeClAr ya. Kalau di data itu ini 1681, Yuk, pakai gak, Bu? 1300. Gimana? Oke, Ya, Kak, betul. ya. Kemudian neon tuh sekitar 2080. Ini data aslinya ya, saya cari di internet ya. Ini sekitar 1250, AR tuh 1520. Nah, berarti kalau ke Cl terlalu jauh, kalau neon terlalu jauh, bedanya Ya kan? 400. Nah, antara oksigen sama argon, siapa yang lebih dekat? Argon. Tapi Nah, gas mulia, Kak. iya makanya. Ya, harusnya makin kanan kan makin besar. Ya. Tapi kalau dia ke bawah lebih kecil Bukan kan? makin kecil. Makin kecil. Jadinya kayak ya antara oksigen sama Coba. argon. Kebetulan di sini argon ya. Oke. Ya. Tapi Kebetulan, yang tapi paling benar apa, Kak? gimana? Yang paling benar apa? Yang paling benar argon harusnya. Eh, tetap secara teoritisnya yang di angkanya ya, Kak? Iya, secara teoritis tuh oksigen harusnya. Tapi kan kita sebenarnya nggak tahu di hasil eksperimennya kayak gimana. Tapi ya udah. eh kalau saya sih oksigen. Kalau kalian jawab oksigen masih benar ya. Tapi kebetulan datanya argon lebih dekat ya. Oke. Jadi nanti kalian bisa simpulkan bahwa yang lebih dekat tuh di sebelah sananya nih, Serongnya. serongnya ya. Ya, Kalau iya betul betul nitrogen betul. berarti ke sulfurnya itu Oh, iya. relatif lebih dekat gitu. Oksigen sama klor aja bedanya cuma 50 ya. Ya kan? Iya, Ya itu. Oke, itu kesimpulannya untuk sekarang ya. Jadi fluor itu lebih dekat ke argon ya. Karena kalau tekanan ketinggian maka dia turun. Itu baru lebih dekat nilainya. Oke, kita lanjut. Nomor 5 ya. Oke. Sebuah atom hidrogen memancarkan cahaya saat berubah dari keadaan dengan
bilangan kuantum utama n plus 3 ke keadaan dengan nomor kuantum utama n. Perubahan manakah yang menyebabkan perubahan terbesar dalam energi foton yang dipancarkan? Oke. Jadi nomor 5 ini sama seperti yang tadi ya. Yang nomor sebelumnya itu pakai rumus yang sama. Oke. Hmm. Nah, di sini perubahannya dari n plus 3 menuju n. Berarti dia naik atau turun sebenarnya. Jadi ini harusnya lebih besar kan? N yang ini lebih kecil, ya kan? N plus 3 lebih besar. Berarti kalau dia di kulit yang besar menuju ke kulit kecil, maka dia harus melepas ya Melepas. energi. Jadi di sini memang benar ya, dipancarkan kan. Pancarkan. Betul. Nah, kemudian pertanyaannya adalah perubahan manakah yang menyebabkan perubahan terbesar? Oke, dalam energi foton yang dipancarkan. Oke, yang A, ini kan berarti keadaan awal tuh maksudnya N plus 3 ya. Berarti yang A itu N plus 3 menuju N plus 4. Kemudian yang B, N plus 3 menuju N plus 2. Mana yang kira-kira paling besar? Keadaan akhir berubah ke N plus 1. Keadaan akhir tuh N ya. Berarti N menjadi N plus 1. Keadaan akhir ke N min 1. Nah, mana kira-kira? Hmm. Nah, N-nya kalian bisa anggap bebas nilainya berapapun, nanti perbandingannya bakal mirip sebenarnya ya. Berarti coba N-nya nggak mungkin N-nya 1 ya. Karena nanti yang paling bawah tuh 0 kulitnya. Berarti anggap aja N-nya 2 semisal. Atau N-nya 3 masih boleh ya. Dan seterusnya kalian boleh pakai N berapapun kecuali 1 ataupun 0 ya. Ya 0 kan nggak ada kulitnya berarti. Nggak Ya, mungkin. Nah, manakah energi yang paling besar? Ya udah tinggal dihitung aja deltanya tadi. Di nomor 5, saya tulis di sini. Jadi untuk yang A ya, delta E-nya dari N plus 3 menjadi N plus 4. Ini kan berarti E akhir dikurangi E awal. Yaitu N-nya ya. Jadi dia kan berbanding terbalik dengan N. Minus KZ kuadrat. Ini kita keluarkan, tinggal N-nya aja kan. N-nya adalah 1/, N plus 4 kuadrat, misal dikurangi 1/, N plus 3 kuadrat, misal. Oke. Nah, karena ini variabel, agak sulit ya ngelihatnya ya. Ya udah masukin angkanya aja. Misal N-nya tadi 2, itu untuk mempermudah aja. Oke. Kalau dia 2 berarti di sini ya 1/6 kuadrat dikurangi 1/5 kuadrat, misal kayak gitu. Ya udah, selisihnya itu mana yang paling besar? Itu adalah energi yang diinginkan. Oke? Oke, langsung aja kita bandingkan sepernya ya. Jadi untuk yang A itu kan 1/6 kuadrat min 1/5 kuadrat. Untuk yang B itu N plus 3. Jadi anggap N-nya 2 tadi ya. Berarti 1/4 kuadrat min 1/5 kuadrat. Yang C berarti 1/3 kuadrat min 1/2 kuadrat. Yang D 1/4
1 kuadrat min 1/2 kuadrat. Mana yang paling besar nilainya? Plus 0,12. 0,0225. 0,138. Kayaknya Sama udah pasti. sama Kak, 0,75 terakhir. Iya mana tuh? Yang D. Oh iya. Udah pasti yang D ya? Iya nggak sih? Iya. Ini. Ups. Berarti itu hasilnya Kak pasti kalau misalkan dari yang kecil ke besar itu pasti hasilnya min ya Kak. Kalau yang dari Nah, oh kalau mau diurutkan. Nah, di situ dia ya. apa ya? Dia pertanyaannya adalah perubahan manakah yang menyebabkan perubahan terbesar dalam energi faktor yang dipancarkan. Jadi lihat yang Hmm. dipancarkan itu sebenarnya dia itu positif atau negatif. Iya makanya tuh. Nah, itu makanya. Eh, berarti kalau dia memancarkan foton, berarti dia kan negatif kan sebenarnya ya. Ya soalnya berkurang ya dilepas. Ya. Memancarkan foton itu delta E-nya negatif. Berarti dari kulit luar ke dalam, ya kan? Ya. Nah, eh, mana yang memancarkan foton? Jawabannya mana yang memancarkan foton? Kira-kira. Ah, memancarkan tadi negatif ya Kak pasti. Delta E-nya negatif. Negatif. Berarti kalau nggak A ya C. C. Nah, tapi di situ adalah kita hitung sepernya aja kan. Nah, rumus awalnya ada negatifnya nih. Ya betul Kak. Nah, oke. Ya, terus gimana Cek, terus? cek. Sebentar. Berarti yang A ini Ya. sebenarnya kan dari mana ke mana? Dari 5 ke, sorry. Dari Ya 5 ke 6. 6 kan? Kalau 5 ke 6 tuh butuh energi atau melepas energi gitu kan? Butuh Menyerap, energi ya. menyerap. Ya betul. Iya, menyerap. Makanya di sini Heeh. minus dikali minus nanti. Ini awalnya ada minusnya sebenarnya. Oh, Oke, berarti dia menyerap. Berarti bukan yang A sama yang D. Ini pasti menyerap energi ya. oh berarti nggak boleh terkecah Kak. Hmm, berarti sesuai. Berarti yang memancarkan foton itu antara B sama D ya. Berarti justru yang positif Ya, justru yang positif nanti kan dikalikan yang minus di sini kan. karena D kali minusnya.
Oke, udah. Nah, itu adalah nomor 5 ya. Jadi Ya, nanti kalau ada apa namanya tentang bor ya, tentang ya N kulit berapa tadi rumusnya ya. Delta E itu akhir kurangi awal, tadi rumusnya minus K Z kuadrat per N kuadrat ya. Oke. Nah, itu konstantanya nanti kalau ada di soal ya dikasih tahu. Ini kebetulan anggap aja K gitu ya. Oke. Lanjut kita ke nomor 6. Oke. Kak berarti nomor 5 jawabannya apa? Jawabannya apa, Kak? Oh ya, jawabannya yang D. Oh Yang iya paling betul besar betul. D. Yang paling besar ya kan? Oh iya, benar benar. Sorry, sorry, tadi lupa. 0,75 itu paling besar ya pasti. Oke. Oke, itu yang D. Nah, kemudian nomor 6 ya. Energi ionisasi tiga pertama dalam kilojoule per mol dari 4 unsur logam tercantum di bawah ini. Jadi kayak dia terionisasi 3 kali gitu ya. Ada energi ionisasi 1, 2, dan 3. Nah, di sini energinya dikasih tahu semua. EI1, EI2, EI3, misal begitu ya. Oke, EI3. Oke. Nah, kemudian tiap A, B, C, D ini memiliki unsur yang berbeda ya. Jadi 4 unsur logam yang beda-beda. Nah, kemudian unsur mana yang akan membentuk garam klorida dengan energi Kisi terbesar dalam magnitudo? Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa apa ya kata-kata yang mungkin kalian belum pahami, Bingung. ya. Tapi sebenarnya simpel ya, yaitu. Oke. Energi Kisi itu sebenarnya ada di bab termodinamika ya tentang Kisi ya. Nah, intinya adalah gini, energi Kisi, oke, energi Kisi itu intinya adalah energi untuk memutuskan senyawa ionik ya. Oke, jadi pemutusan senyawa ionik jadi ion-ionnya. Contohnya, misal NaCl itu dipecah jadi Na plus sama Cl min. Ya. Misal ini padat, tapi di sini wujudnya gas ya, plus Cl min gas. Ini namanya energi kisi. Nah, untuk energi kisi, wait, tadi chatnya apa? Bentar, bentar, sorry ya. Ada yang, oh bentar, bentar, saya mau bikin breakout room dulu. Teman kalian ekonomi mau masuk nih. Oke, bentar, bentar. Iya, soalnya kalau di jadwalnya emang kimia sampai jam 12. Iya. Eh, breakout room. Bentar, bentar ya. Eh, kita bisa, bentar, bentar ya. Saya masih belum tahu nih caranya. Bentar. Halo, bisa ada masalah? Aku nggak tahu nih cara bikin breakout roomnya. Atau kita bikin Kan lagi aja. ini apa terus bikin baru, terus eh pencus, Cusnya nggak ada. ada cuma akhirnya doang. Eh, Breakout room gitu aja. Berikut room nggak apa-apa, bikin aja. Create new, bisa nggak? Aku sebenarnya udah bikin si kimia tapi nggak join tadi. Eh, eh,
kasih Aku nggak. co-host saja pengajar Kak Budi Alvaro. Kemudian eh, di name aja. Sorry. Ntar aku rename-nya nggak tahu nih caranya. Nggak ada di sini. Atau klik kanan. Nggak bisa diklik kanan, Bu. Beneran. Oke. Oke, ya bentar ya. Ini mungkin recordingnya saya close dulu ya.